Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali bersama saya Naufal bin Muhammad Al-Aidrus, atau yang antum biasa panggil saya Habib Novel, Mas Novel, Bang Novel, Pak Novel, ya macam-macam tuh yang manggil saya dengan sebutan yang lebih nyaman di hatinya. Alhamdulillah pada menjelang zuhur ini, di penghujung waktu duha ini, kita bisa bertatap muka kembali, ya, ngobrol bersama, insya Allah manfaat. Judulnya optimis tanpa henti, ya, optimis tanpa henti. Hidup ini memang harus optimis, harus bersemangat, ya, bersemangat. Orang kalau optimis, bersemangat, dia akan menikmati hidup. Tapi kalau hidupnya nggak bersemangat, ya nggak enak. Ya, nggak enak. Kalau kata orang lentruk, nggak ada semangatnya, lemes, ya, nggak ada semangatnya. Hidup kalau nggak ada semangatnya, ya nggak enak. Sementara hidup cuma sekali dan tak akan berulang kembali. Ya, hidup cuma sekali dan tak akan berulang kembali. Jangan beralasan saya pengangguran. Jangan beralasan saya punya penyakit. Jangan beralasan saya nggak punya penghasilan. Jangan beralasan saya bukan orang pandai. Jangan beralasan saya nggak punya. Ikhwani rahimakumullah. Karena di sana, ya, di sana di luar kita ada orang-orang yang lebih sakit, ada orang-orang yang lebih nggak punya, ada orang-orang yang lebih nggak berilmu. Tapi bersemangat untuk cari ilmu, bersemangat untuk mencari penghasilan, bersemangat untuk menikmati hidup dengan penyakit yang melekat di dirinya. Ya, bahkan ada yang anggota tubuhnya pun tidak seperti yang lain, tidak kemudian menjadi kecil hati, bersemangat, menjadi juara, menjadi orang yang bermanfaat, optimis. Optimis tanpa henti. Apa itu yang membuat kita menjadi lemah? Apa yang membuat kita menjadi ngelentruk, ya? Apa yang membuat kita menjadi putus asa, ya, menjadi putus asa? Sebetulnya sederhana. Karena merasa nggak mampu, ya, merasa nggak mampu, terus berhenti di situ. Saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya. Jadi sumber putus asa itu karena melihat diri dan merasa nggak punya Tuhan, ya, merasa nggak punya penolong, merasa nggak punya pengayom, merasa nggak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena merasa nggak punya Allah Ta'ala, merasa nggak punya Tuhan, naudzubillah min dzalik. Ya, padahal yakin Tuhan itu ada, tapi nggak merasa kalau punya Tuhan, sehingga dia meyakini jalan sendiri. Saya kalau nggak punya uang ya nggak bisa makan. Saya kalau nggak punya uang saya nggak bisa ini. Saya kalau sakit saya nggak bisa aktivitas. Saya kalau lupa kalau ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa, Allah Maha Menolong, Allah Maha Mampu, Allah Maha 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 Maha. Kalau kita bergantung seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya menunjukkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala nyatakan qul huwallahu ahad, katakanlah hanya Allah yang ada, hanya Allah yang esa, Allah itu maha tunggal, Allah itu satu, Allah itu nggak ada duanya, ya, Allah itu nggak ada duanya. Qul huwallahu ahad Allahus samad, hanya Allah tempat harapan, tempat bergantung, tempat bersandar. Jadi bersandar ya hanya kepada Allah. Hanya Allah yang dapat diandalkan. Ya, hanya Allah yang bisa diandalkan. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Hanya Allah. Allahus Samad. Ya, qul wallahu Allahus Samad. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Kalau udah mengerti tempat bergantung adalah Allah, tempat minta pertolongan adalah Allah, dan Allah itu maha mudah, ya, maha mudah memberi, maha mudah mengampuni, ya, maha mudah mengayomi. Allah Ta'ala mengatakan ud'uni astajib lakum, minta sama aku, pasti aku jawab panggilan kalian.
Siapapun yang manggil sama Allah dijawab sama Allah Ta'ala panggilannya. Ya Allah, ya Allah, Allah jawab. Masalahnya ini kita nggak mau sabar dan menikmati yang ada kok. Orang kalau optimis tuh hidupnya akan lebih hidup seperti saya nih. Saya ini insya Allah sangat optimis. Nah, contoh ya, ini bangun tanahnya masih hutang, ya kemudian material masih hutang juga. Sabtu besok harus bayar 200 juta, duitnya baru ada beberapa juta. Tapi ya tukang harus tetap kerja. Kemudian ya tetap bangun. Kemudian ini tetap ceramah, ya tetap ngajar, insya Allah. Dan selalu harus beraktivitas ngasih manfaat. Optimis. Ya optimis jadi kita semangat. Insya Allah Sabtu selesai. Belum Sabtu juga udah selesai. Urusan ini akan beres. Ya, ini akan beres. Optimis. Ya kalau belum beres, ya akan beres pokoknya. Terus begitu. Dirinya harus disemangati ya, disemangati. Nanti hidupnya akan jadi lebih hidup. Orang yang optimis itu nanti jarang tidur, sedikit tidur ya. Ya, sedikit tidur, semangat. Jadi karena optimis terlampau banyak itu energi yang dia di tubuhnya, dia pengen terus beraktivitas, pengen terus memberikan manfaat. Makanya kita lihat para pembesar itu jam tidurnya sedikit. Walaupun sudah punya uang triliunan, ya para pembesar itu jam tidurnya sedikit. Kenapa? Karena merasa rugi saya kalau tidur. Ya kalau tidur saya rugi.